adik-adik. Shalom kakak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Good. Kak, kalau Kak Desi bilang halo, kakak jawabnya hai. Oke Kak Desi. Halo, halo. Hai hai. Hai, hai, hai. Halo halo. Halo, hai, hai. Halo. Wah, salah kan Nova. Iya Kak, aduh gak Kak Nova konsentrasi. salah. Nggak Aduh gak apa-apa. fokus Kak Desi. Lagi, nggak sekali lagi ya. fokus. Sekali lagi ya Kak ya. Oke Kak. Oke. Hai, hai. Halo halo. Halo, hai, hai. Hai halo. Good job, Tosi. Halo adik-adik, kita bertemu kembali bersama Kak Desi, Kak Nova, dan Kak Elis. Ya, kita mau beribadah. Sudah siap kan? Nah, yuk duduk yang manis. Kita mau menyanyikan lagu pujian yang berjudul Yesus Memanggil dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil, mari segera ikut jalan ke selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Sekali lagi adik-adik. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik nanti ikutin doanya kakak ya. Kak Nova Iya. ikutin ya kak. Ya Kak Desi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih untuk untuk kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih cinta kasih yang Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima kasih untuk kesehatan untuk kesehatan yang Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kamu mau beribadah. beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Oh, saya Kak. Good. Saya. Tuhan tuh baik ya kak Baik, ya. Kak. Wah, baik banget. Sampai sekarang kita masih sehat ya kak Iya, ya. Kak. Wah. Itu yang penting Kak. Betul. Oke, kita mau nyanyi God is so good 3 bahasa ya. God is so good, Tuhan Yesus baik, dan Yesus ajaib. Oke, Kak Lis. God is so good, oh yes. God is so good, oh yes. God is so good, He's so good to me. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus ajaib, aja. Yesus ajaib, aja. Yesus ajaib, kajaib kusi he. Nah,
Yang ini kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Yuk sambil bangkit berdiri, Iya kakak. sambil menari ya kak. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, kita mau masuk hukum Taurat. Ada yang tahu hukum Taurat yang keberapa? Berapa ya kak? Mm-mm. Habis ke satu berapa ya kak? Kedua. Kedua. Iya dong, habis 1 2 dong Iya, kak. benar. Oke, yuk kita sama-sama membacanya ya. Yang keras ya. 1 2 3. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi boleh nggak kak? Oke kakak. 1 2 ya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Iya dong kak, Iya, firman Tuhan firman tuh Tuhan melekat, Oke. melekat di hati kita, Kita. kak. Yuk kak Elis. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, hari ini kita yang beribadah di rumah masing-masing, dari tadi kita sudah bernyanyi, bergembira. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita persiapkan hati kita, pendengaran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang Kau kuduskan ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu senantiasa baik bagi kami. Tuhan Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian yang baik dan benar, agar kami boleh menjadi anak-anak yang semakin diperkaya akan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo dibuka firman Tuhan dari dalam Alkitabnya. Ya, persiapkan Alkitabnya ya. Dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Amang pendeta akan bacakan untuk semua kita semua. Nah, semua mengikutinya di dalam hati ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah mendaki gunung? Atau siapa di sini pernah menjalani jalan yang licin? Agak terjal mungkin dan licin. Nah, biasanya adik-adik sekolah minggu, kalau orang naik gunung, dia punya tongkat yang menjadi pegangannya, ya kan? Supaya ketika dia berjalan mendaki, dia tancapkan tongkatnya lalu menjadi pegangannya. Atau kalau dia menjalani jalanan yang agak menurun, lalu jalannya licin, maka dia membutuhkan pegangan yang kuat. Bisa ada kayu atau pohon yang ada di sekitarnya, atau ada tongkatnya yang menjadi pegangannya. Supaya apa? Supaya kokoh, supaya tidak jatuh, supaya dia terus walaupun pelan tetapi sampai kepada tujuan. Itu sebabnya kalau ada orang yang mendaki selalu ada perlengkapannya, bisa tongkatnya atau kayu atau apapun yang menjadi pegangannya. Atau ada juga yang mempersiapkan tali misalnya. Nah, diputar-putar dulu lalu dilemparkan. Nah, kayunya talinya nyangkut ke kayu baru ditarik lagi, ya kan? Yang menjadi pegangannya talinya. Supaya apa? Supaya sampai di depan di jalan yang lebih tinggi karena mendaki. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan juga harus punya pegangan dalam hidup. Apa itu yang menjadi pegangan kita? Firman Tuhan harus menjadi pegangan bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, sama seperti Timotius, ya.
Timotius juga dulu, walaupun dia masih kecil, tetapi orang tuanya, opungnya sudah mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Nah, sama seperti adik-adik sekolah minggu, sama seperti kita semua, walaupun masih kecil, tetapi kita sudah diajarkan firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus dari Alkitab, dari firman yang setiap minggu atau bahkan setiap hari yang diperdengarkan bagi kita. Ya, loh, kenapa harus belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menolong hidup kita untuk semakin lebih baik, ya kan? Itu sebabnya kalau kita hari ini walaupun masih kecil-kecil adalah orang yang diberkati. Karena apa? Karena walaupun kecil sudah belajar firman Tuhan. Walaupun masih kecil kita sudah dapat mendengarkan firman Tuhan. Nah itu, ya kan? Berarti kita semua adalah orang-orang yang diberkati karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena firman itulah yang membawa kita kepada keselamatan, ya kan? Firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan juga itu berguna untuk apa? Berguna untuk mengajar kita, ya kan? Dari yang tidak tahu menjadi orang yang tahu, dari orang yang tidak tahu menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan. Kalau ada yang salah, maka diingatkan melalui firman Tuhan. Lalu kita tidak mengulangi kesalahan lagi atau sengaja mengulang-ulang kesalahan. Karena apa? Karena sudah diingatkan oleh firman Tuhan, ya kan? Lalu firman Tuhan juga untuk memperbaiki kelakuan. Apa yang harus diperbaiki? Nah, adik-adik akan terus bertumbuh semakin dewasa, semakin lebih baik. Nah, kalau hari ini sifat kita semua kanak-kanak, ya memang karena kita anak-anak. Tetapi nanti semakin besar, semakin dewasa, lalu ada firman Tuhan yang menjadi pegangan kita yang kokoh. Nah, adik-adik sekolah minggu akan bertumbuh semakin dewasa, perilakunya semakin baik, setiap hari semakin lebih baik lagi, ya kan? Lalu firman Tuhan juga berguna untuk mendidik dalam kebenaran. Artinya apa? Memberi pengertian bagi kita supaya kita memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan punya rencana bagimu. Tuhan merancang hidup kita semua, ya. Setiap orang selalu disayang Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak selalu disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu setiap anak-anak harus semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui apa? Doanya, ya kan? Baca firman Tuhan, ya kan? Lalu apa lagi? Sikapnya yang terus berbuat baik. Masih ingat nyanyian sekolah minggu? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita semua, nah hari ini anak-anak sekolah minggu juga harus sayang kepada
Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tanda sayangnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Beriman, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, selalu berdoa, rajin memuji Tuhan dalam ibadah di rumah masing-masing, ya kan? Lalu yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan setiap hari, ya kan? Iya, karena firman inilah yang mengajarkan kita tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, Tuhan mengajarkan bagi kita, mengajak kita semua agar menjadi orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi tidak berdiam diri, tetapi apa? Mau setia, rajin berbuat baik. Karena Tuhan akan sayang kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, semua orang yang rajin berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kami bahwa firman-Mu lah yang menjadi pegangan yang teguh, yang kokoh bagi kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa diberi pengertian yang benar akan firman-Mu, agar kami selalu diingatkan, dinasihati, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup kami semuanya setiap hari semakin diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami di masa kanak-kanak kami ini, agar kami terus bertumbuh berkembang di dalam iman dan pengharapan dan di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Yang dari mana tadi, Kak? 2 Timotius. Oh iya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, adik-adik, kita kan ada ayat hafalan nih ya tiap minggu ya, Kak ya. Iya, Kak Desi. Nah, yuk kita berlomba menghafalkan ayat hafalan. Ya. Kali ini ayat hafalan Horong 1 itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 17. Dari mana? 2 Timotius 3 ayat 17. Nah, yang Horong 2 sama Horong 3 dari 2 Timotius 3 ayat 16. Panjang banget ya, Kak. Iya. Enggak apa-apa ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 16. Oke? Nah, yuk sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah siapkan persembahannya? Pasti Ya. sudah lah, Kak. Iya, Kak ya. Iya. Jangan lupa persembahannya titip mama sama papa ya kalau ibadah di gereja. Oke? Oke, Kakak. Oke. Yuk kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Kita bangkit berdiri, hop. Siap. Ayo Kak Lis. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus
kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, hari ini mari kita mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, ya, lipat tangannya. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin.